siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Shalom adik-adik, apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, lihat kan tadi kakak kasih nyala 2 lilin. Itu artinya kita masuk pada minggu Advent yang kedua. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita. Kita menyanyikan matahari bersinar terang. Anak-anak, siapa yang mau mendengar kisah yang baru, cerita Alkitab yang baru? Semua mau mendengar? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang baru, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh benar-benar mengarahkan hati dan pikiran supaya mendengar cerita dengan benar. Nah, semua pada sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak sekolah minggumu mau membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, beri hati kami tenang, biarlah kami boleh mendengarkan cerita dari ibu guru dan kakak-kakak pembimbing, sehingga itu boleh kami mengerti dan boleh kami pahami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membaca Alkitab di Minggu Advent kedua. Bacaan Alkitab kita hari ini sama dengan bacaan Alkitab minggu lalu. Kita akan ulangi sekali lagi ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kakak ulangi ya, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kakak akan bacakan, adik-adik silakan membuka Alkitab dan membaca dalam hati. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak akan bercerita tentang damai. Nah, sebelumnya kakak punya 3 orang teman. Namanya John, Jane, dan Sukri. Nah, adik-adik tertarik dengan ketiga orang ini? 3 teman kita? Iya, dengarkan baik-baik ya. Silakan ambil posisi duduk yang baik, kemudian kita sama-sama mendengarkan cerita ini. Nah, adik-adik sekalian, John dan Jane adalah 2 orang sahabat yang akrab, rajin ke sekolah minggu bersama, ke gereja sama-sama, ikut kegiatan sekolah minggu dan sebagainya bersama-sama. Nah, suatu waktu menjelang Natal mereka bertemu. Kemudian John cerita kepada Jane, "Jane, saya kok merasa akhir-akhir ini tidak menemukan damai ya. Di mana-mana saya lihat teman-teman kita itu bertengkar, saling mengejek, ada yang dibully, ada yang membuli. Ada apa dengan kondisi saat ini ya Jane ya?" Kemudian Jane berkata, enggak kok, masih ada damai. Masih ada damai di dalam rumah kita, di sekolah kita masih ada damai. Tapi John berpikir, saya sudah berulang kali mencari damai, tapi saya tidak menemukan. Saya nggak percaya Jane kalau ada damai. Kemudian Jane melanjutkan, "Kamu pernah mendengar sebuah cerita di Alkitab? Kisah tentang kelahiran Yesus?" "Oh ya, saya mendengar," kata John. Jane berkata, "Situ kan ada Raja Damai, itu Yesus yang lahir. Dia membawa damai bagi kita semua." Tapi John tetap merasa tidak ada damai. Damai itu tidak nyata dalam hidupnya bersama dengan teman-temannya. Kemudian Jane melihat muka John yang kayaknya tidak percaya. Jane bilang, "John, saya punya teman, namanya Sukri. Mau nggak kamu bertemu dengan dia? Dia pasti punya cerita tentang damai itu. Mau nggak?" John bilang, "Oke, ayo kita pergi ke rumah Sukri. Saya pengen kenalan sama Sukri sekalian." Kemudian John dan Jane berangkat ke rumah Sukri sambil masih berdebat tentang damai itu. Sesampainya di rumah Sukri, mereka masuk bersalam-salaman dan John akhirnya berkenalan dengan Sukri. Jane bilang, "John, inilah teman saya namanya Sukri." Namanya asik kan? Sukri.
Iya. Kemudian Sukri pun menyapa John dan mereka bertiga berbincang-bincang. Akhirnya sampailah pada satu tema tentang damai. Sukri pun menjelaskan, John, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tentang kisah gembala, ada seorang malaikat yang datang di tengah-tengah mereka. Malaikat itu memberitakan satu kabar baik bahwa Raja Damai akan datang ke dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Dia datang membawa damai buat kita semua. Apakah kamu percaya, John, tentang kelahiran Yesus? Iya, saya percaya. Percayalah bahwa hanya dalam Yesus ada damai, John. Di dalam Yesus itu ada ketenangan. Coba kamu lihat sekeliling kamu. Banyak kan orang yang masih berdamai, banyak orang yang masih bersahabat. Di dalam rumah John sendiri, rumah saya sendiri, saya masih sayang sama adik saya masih sayang sama orang tua saya. Ada damai di dalam. Dan ketika kita ada damai, maka semua akan tenang, semua akan gembira. Dan Yesus datang ke dalam dunia membawa damai, supaya kita semua itu anak-anaknya bisa menjadi pembawa damai juga kepada adik-adik kita, orang tua kita, di rumah kita, di sekolah kita. Apakah kita semua ingin menjadi pembawa damai? John, Jane, dan semua teman-teman sekolah minggu? Pasti mau. Kenapa? Karena Yesus sudah lahir membawa damai buat kita semua. Nah adik-adik, di dalam Matius 5 ayat 9 itu dikatakan, barang siapa yang membawa damai, dia akan disebut anak-anak Allah. Percaya adik-adik? Iya. Adik-adik sekalian, di minggu Advent kedua ini, Tuhan ingin mengajak kita semua supaya kita menjadi pembawa damai. Baik di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain. Dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita membawa damai. Ada satu berita yang dibawa sampaikan oleh Bapak Gereja dari Asisi. Dia bilang, di mana ada kebencian, di mana ada pemberontakan, biarlah aku menjadi pembawa damai di sana. Adik-adik, sekolah minggu, di minggu Advent kedua ini, kita akan menikmati damai itu. Mari kita membawa damai, mari kita membawa ketenangan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dimanapun kita berada dengan penuh sukacita. Inilah cerita kita di minggu Advent kedua ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk merespon cerita firman Tuhan kita, mari kita menyanyikan lagu kasih. Persembahannya kita simpan di rumah dulu ya. Nanti kakak pemimpin yang akan ambil di rumah. Untuk membawa persembahan kita, mari kita menyanyikan puji syukur. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahan kita, sekaligus kita akan mendoakan
penutup ibadah kita. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan firman-Mu. Tuhan, ibadah kami telah selesai. Terima kasih telah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan shalom.